Salam Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yehezkiel, pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Saya akan membacakannya. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung, dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu sehingga kota itu dalam keadaan terkepung dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring, demikian selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel. Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Godly Family yang terkasih, Yehezkiel telah melihat kemuliaan Allah. Dan akhirnya tiba saatnya untuk menyampaikan peringatan Tuhan atas kaum Israel. Tuhan berfirman kepada Yehezkiel tentang penghakiman Yerusalem dengan memberikan sejumlah tindakan simbolis. Beberapa penekanan yang Tuhan nyatakan menggambarkan kondisi yang akan menimpa kota Yerusalem. Yang pertama, Yehezkiel diminta untuk memperagakan Yerusalem yang terkepung oleh pasukan musuh, dengan ia berbaring ke kiri selama 390 hari dan ke kanan selama 40 hari. Pengepungan akan menimpa kerajaan Israel di utara selama 390 tahun dan kerajaan Yehuda di selatan selama 40 tahun. Kemudian yang kedua, Yehezkiel juga diminta untuk makan dan minum seperti saat kota dikepung, yaitu roti dari campuran biji-bijian seberat 20 shikal atau seberat 280 gram dan air 1/6 hin atau 1 liter air sehari. Umat yang dikepung akan mengalami kekurangan makanan dan penderitaan yang besar. Kemudian yang ketiga, Yehezkiel disuruh membakar roti itu di atas kotoran manusia. Ini adalah suatu kenajisan besar bagi orang Israel, apalagi bagi Yehezkiel. Karena itu ia memohon supaya ia tidak hidup dalam kenajisan, dan Tuhan memperbolehkan dia membakar rotinya di atas kotoran lembu. Semua ini memperlihatkan dahsyatnya penghakiman Tuhan. Ketika Yerusalem diserang dan penduduknya menderita, itulah saat Tuhan sendiri menghukum umatnya. Hal ini sangat penting karena sesungguhnya umat hidup dalam pemberontakan, sehingga mereka mengalami kejatuhan dan kesombongan mereka hancur di bawah penghukuman Tuhan. Godly Family yang terkasih, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan lebih beranugerah dalam masa perjanjian baru, karena ia tidak lagi menghukum umatnya seperti masa perjanjian lama. Padahal hal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa makin besar anugerah, makin tinggi standar yang dituntut. Jika umat Israel yang menerima hukum Taurat saja dihukum dengan begitu berat, apalagi kita yang telah menerima Injil Yesus Kristus. Penghakiman yang sama seharusnya menimpa kita juga. Tetapi Tuhan Yesus telah menebus dan menguduskan kita. Karena itu, Godly Family yang terkasih, janganlah kita memandang rendah atau meremehkan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang kami renungkan hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami memandang rendah atau kami meremehkan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami di dalam kehidupan kami untuk kami dapat menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin
kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.